Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Auparyan. Di kesempatan video kali ini kami kedapatan motor Vario 110 ISP yang LED ya guys ya. Memiliki problem di bagian CVT nya gerdek parah dan berbunyi kasar ya guys ya. Kita cari tahu penyebabnya. Dan tentunya sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share di sosial media kalian ya guys ya. Terima kasih. Oke, video ini saya buat khusus mekanik pemula ya guys ya. Kalau yang sudah profesional harap di-skip saja videonya, karena tentunya akan lebih paham dan lebih profesional dari saya ya guys ya. Saya bikin video ini tujuannya untuk sekedar sharing-sharing saja ya, khusus untuk mekanik pemula. Oke, lanjut saja kita bongkar ya. Di bagian CVT nya ini menggunakan kunci T8. Kemudian kita lepaskan satu persatu untuk baut-bautnya ya guys ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau sudah kita pukul menggunakan palu masih keras, kita cek lagi untuk baut-bautnya ya guys ya. Takutnya masih ada yang belum terbuka. Nah, seperti saya ini masih ada satu biji yang belum terbuka ya guys ya. Nah, kita buka dulu dan alhamdulillah sudah kelepas ya untuk bak CVT nya. Kemudian kita lepaskan untuk baut puli depan menggunakan kunci shock 22 sama impact, dan untuk yang bagian puli belakang kita lepaskan menggunakan kunci shock 19 dan jreng-jreng. Kelihatan sekali ya di bagian mangkok gandanya ini sudah terjadi overheating ya guys ya, atau sudah membiru ya di bagian mangkok gandanya karena sudah dipaksa jalan. Posisi kampasnya ini sudah kelepas semua ya. Nah, ini dia penyebabnya guys. Motor Vario 110 ISP bunyi kasar dan gerdek parah. Ini kampasnya pada tak tahu kemana ya guys ya. Sudah kelepas dari rumahnya, tapi bekasnya sudah tidak ada ya guys ya. Nah, ini minta difotoin karena ini motor dinas ya guys ya. Jadi kita kasih foto dulu guys. Nah, ini kelihatan sekali ya, sudah bergesekan sama mangkoknya. Aluminium ketemu besi ya panas ya guys ya, makanya mangkoknya jadi membiru. Kemudian kita cek di bagian puli depannya, untuk slidernya ini sudah longgar ya guys ya, harus kita ganti. Nah, kalau ndak mau diganti bisa diakalin atau diganjel menggunakan kaleng bekas minuman ya guys ya, atau seltip juga bisa ya guys ya. Tapi saran saya ya diganti saja ya guys ya, karena kalau main akal-akalan ndak bakalan awet ya guys ya. Kemudian kita cek di bagian rumah rollernya masih layak pakai atau masih bagus ya. Kemudian untuk bosnya ini, nah ini kita coba dulu apakah longgar apa tidak, dan masih span atau presisi, jadi tidak bakalan kita ganti. Jadi cuman kita ganti di bagian kampas gandanya saja ya guys ya. Kemudian untuk komponen-komponen CVT nya kita bersihkan atau kita servis. Bisa menggunakan bahan bakar, bisa juga menggunakan air sabun ya guys ya. Oke, ini penampakannya untuk kampas gandanya dengan kode part K44 ya guys ya. Nah, ini yang original ya guys ya. Awas kalau ganti spare part jangan asal beli ya guys ya. Takutnya nanti bungkusnya saja Honda tapi dalamannya KW Super. Kalau mau beli yang KW lebih baik KW sekalian ya guys ya, atau merek-merek yang lain. Jangan beli yang Honda tapi aspal ya, asli tapi palsu. Wah, ini kelihatannya penampakannya kalau yang betul-betul original ya. Ini ada ciri khasnya dari kampas gandanya, ini ada coretan atau ada goresan spidol atau apa ini ya, warna hijau tua. Nah, kita bandingkan sama yang
aspal ya, barang yang aspal bentar kita ambilin dulu. Untuk barang yang aspal asli tapi palsu, nah ini kita buka dulu ya dengan kode part yang sama K44. Nah ini kita buka dulu untuk kampas gandanya, biar tujuan saya ini sekalian mengedukasi ya guys ya. Jangan asal beli spare part yang aspal asli tapi palsu. Nah kelihatan sekali ya kalau barang yang palsu tidak ada goresan sama sekali ya. Nah dan tentunya untuk warna kampasnya juga akan berbeda sekali. Kalau yang original agak cerah sedikit, agak putih sedikit ya, tapi kalau yang aspal atau asli tapi palsu ini agak kuning ya. Pokok kelihatan sekali ya perbedaannya, dan goresannya ndak ada. Untuk lem-lemannya juga ndak begitu kelihatan ya guys ya. Pernah saya coba diaplikasikan di motor konsumen, jarak berapa minggu motornya gerdak lagi ya guys ya. Dan setelah kita cek, ternyata di bagian kampasnya, kampas gandanya ini ndak makan sempurna atau ndak kena semua ya guys ya, tapi cuman setengahnya saja, ndak bisa kemakan semua ya. Daya cengkeramnya juga tentunya bakalan berbeda ya guys ya. Nah, ini sekedar edukasi saja untuk apa namanya, para mekanik-mekanik ya. Jangan sampai bikin konsumen kalian kecewa ya guys ya. Kalau kita bilang barangnya asli ya bilang asli, kalau yang biasa ya bilang biasa, kalau yang aspal ya bilang aspal aja ya guys ya. Jujur lebih baik ya guys ya. Oke, ini untuk kampas ganda yang aspal ini kemarin saya dapat di salah satu sales ya guys ya, katanya original, tapi tahu apa, pas kita cek ternyata aspal ya guys ya, atau palsu. Oke, setelah kita bersihkan untuk komponen-komponen CVT nya, lanjut kita lakukan proses perakitan ya guys ya. Nah di bagian rumah kampas gandanya ini kita kasih garis sedikit ya guys ya, ndak usah terlalu banyak, nanti takutnya malah menyebar ke sana kemari ya. Kalau terlalu banyak malah bikin motor geredak juga ya guys ya, karena licin di bagian kampas gandanya. Ngasih garisnya juga sedikit-sedikit saja ya guys ya. Oke, setelah kepasang semua untuk kampas gandanya, lanjut kita pasangkan untuk apa namanya, pernya ya guys ya. Nah ini kita coba dulu, kita pasang untuk pelatnya ya guys ya. Nah, kalau pas atau kalau sudah presisi, baru kita pasangkan untuk pernya ya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa sediain 1 gelas kopi sama 1 batang rokok ya guys ya, biar enak ya guys ya sambil udut. Kalau di bengkel ndak ngudut ndak enak ya guys ya. Jadi sediain kopi 1 gelas sama 1 batang rokok ya guys ya. Udut dulu guys. Oke, ini kita pasangkan ya untuk pernya ya guys ya, karena untuk posisi pelatnya sudah pas, dan untuk pengunci atau kancingannya sudah bisa masuk ya. Kebanyakan kalau sering saya nemukan biar kampasnya yang original, tapi nanti di bagian kancingannya atau pengunci spaynya yang 3 biji ya guys ya, ndak bisa masuk ya guys ya. Karena ini sudah betul-betul pas dengan kode part K44. Jadi lanjut kita lakukan proses pemasangan pernya, kemudian platnya kita pasangkan, kemudian kancingannya 3 biji kita pasangkan ya guys ya. Dan untuk proses pemasangan kancingannya jangan sampai terbalik ya guys ya. Ada yang
bentuknya rata sama agak menonjol. Yang rata ditaruh di bagian luar, yang menonjol ditaruh di bagian dalam ya guys ya. Saya tidak bisa perlihatkan lebih detailnya karena tidak ada kameramen ya guys ya. Jadi ini saya taruh di tripod untuk HP-nya. Saya pakai HP ya guys ya untuk merekam seadanya. Yang penting bisa berguna bagi sesama manusia ya guys ya. Oke, ini kita pasangkan ya untuk penguncinya, dan harus betul-betul pas ya guys ya. Harus ngepres, ndak bisa ndak boleh longgar ya untuk ini platnya ini. Nanti kalau longgar malah bunyi kreng 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 ya guys ya. Oke guys, ini sudah selesai ya proses pemasangan penguncinya. Kemudian lanjut kita pasangkan untuk spring atau PCVT nya. Kemudian kita pasangkan untuk mur kampas gandanya ya guys ya. Kemudian kita kencangkan sambil ditahan menggunakan kaki, sambil diputar dulu ya untuk murnya supaya bisa ngedrat. Baru kita kencangkan menggunakan kunci shock 32. Kalau ndak punya kunci shock atau kunci khususnya, bisa kalian gunakan drip ya guys ya, atau mata obeng ketok yang sudah patah. Kalian bisa kasih tajam ya menggunakan gerinda. Kemudian bisa kita gunakan untuk melepas baut puli belakang motor Matic ya guys ya. Nah, ini kita ketok-ketok dulu ya guys ya. Dan ini ndak merusak bautnya ya guys ya, karena posisinya kita battle atau kita ketok di bagian tengahnya ya guys ya, ndak di bagian samping atau pinggirnya. Suatu saat kalau mau membuka menggunakan kunci khususnya, bisa juga menggunakan drip lagi ya guys ya, karena untuk titiknya atau bekasnya tetap masih ada ya guys ya. Bisa mempermudah pekerjaan sesama mekanik. Oke guys, setelah dikira kencang, lanjut kita kasih garis lagi ya di bagian bearing bambunya, sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Kemudian kita pasangkan di bagian as puli belakangnya. Kemudian lanjut kita rakit di bagian puli depan, kita pasangkan rollernya ya guys ya. Nah, dan jangan sampai terbalik ya untuk rollernya. Nah, di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan semua ya cara proses pemasangan roller biar ndak terjadi cepat aus di bagian rollernya. Kemudian untuk slidernya sudah kita konfirmasi ke yang punya motor ya guys ya. Kita ganti saja untuk slidernya. Oke, lanjut kita lakukan proses pemasangan penutup rumah roller. Kemudian kita kasih grease di bagian crack asnya sedikit. Kemudian kita pasangkan untuk bosnya ya guys ya. Nah, kita kasih grease sedikit-sedikit saja, ndak usah terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak malah selip ya di bagian pibelnya. Oke, lanjut kita pasangkan ke bagian as cracknya.
Oke, lanjut kita lakukan pemasangan P-belnya ya guys ya. Sebelumnya kita pasangkan dulu untuk mangkoknya biar nekannya ringan ya guys ya. Nah, sambil diputar ke kanan sambil ditekan ya guys ya, atau ditarik. Nah, kemudian kita sangkutin di bagian krik asnya ya guys ya. Kemudian lanjut kita pasangkan ringnya ya. Di situ ada ring ya di bagian tengah untuk puli depannya. Kemudian untuk kipas lulernya juga kita pasangkan. Kemudian kita pasangkan untuk gigi pinion, kemudian ringnya ya guys ya. Kemudian lanjut kita pasangkan untuk mur puli depannya. Kita putar dulu menggunakan tangan, tidak usah langsung memakai kunci. Kalau memakai kunci langsung takutnya miring, malah selek di bagian drat bautnya atau drat as kreknya. Kemudian kita kencangkan menggunakan impact. Kalau ndak punya impact, bisa kalian gunakan tracker khusus. Nah, kemudian kita kencangkan untuk puli depan menggunakan kunci shock 22, yang belakang menggunakan kunci shock 19. Kita tes dulu hidup untuk motornya guys. Oke, alhamdulillah sudah enak ya, sudah bagus untuk motornya ya guys ya. Sudah tidak terjadi berbunyi kasar lagi. Sama untuk gerdaknya belum kita tes ya, harus kita tes jalan caranya kalau masalah gerdaknya. Sebelum kita tes, kita pasang dulu untuk pinionnya sama bak CVT nya ya guys ya. Kita kasih garis di bagian pinion starter biar baliknya enak ya guys ya, tidak terjadi lengket. Kemudian kita pasangkan lagi untuk bak CVT nya. Kemudian untuk baut-bautnya kita pasangkan satu persatu menggunakan, dan kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 8T ya guys ya. Oke guys, ini motornya sudah beres ya guys ya. Kita tes untuk kickstarternya langsung balik ya, tidak terjadi diam atau lengket di bawah. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Ini motornya sudah mau diambil sama ownernya ya guys ya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi para mekanik pemula dan khususnya saya ya guys ya. Semoga bisa berkembang dan bisa berguna bagi sesama manusia ya guys ya, untuk kita sesama manusia. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan see you next time. Salam otomotif.